Terus ditambah dengan Bapak Intel itu kan, Pak Chandra itu, bahwa benar Pak Iman itu di situ sekian tahun punya berapa kios segala macam, dia profesional lah. Nah, jadi bisnisnya itu. Jadi kalau ada pejabat-pejabat yang kurang ijazah untuk naik pangkat atau naik posisi, nah carinya ke situ. Nah itu yang kita lihat. Tanggung jawab partai adalah menerima semua berkas kandidat, diproses dan dibawa ke KPU. Ada yang KPUD dan KPU RI. Bahwa semua kader yang menerima itu tidak tahu bahwa itu palsu. Karena yang tahu palsu itu cuma 3 orang. Bagi kami ya, yang tadinya berusaha untuk mencari siapa di Pramuka itu, kan tiba-tiba muncul nama dia. Jadi saya harus berterima kasih dengan si Pak Iman ini, karena pada waktu saya sudah menjajakin investigasi mulai dari Solo sampai kemudian ketemunya Pasar Pramuka. Itu kan saya sudah berdialog sama kader partai. Tapi siapa di Pasar Pramukanya ini, siapa di kios milik siapa? Tiba-tiba dia mengkontak Mas Roy Suryo, terus dia menuding, terus meneror atas segala macam lah. Nah, tapi dari dialog itu terungkap bahwa namanya Profesor Doktor MSI, pemilik daripada kios yang ada di Pramuka. Nah, terus ketika ketemu itu juga saya mempertanyakan, pada 2015 itu kan ada yang tertangkap waktu Ahok gubernur. Nah, ketangkaplah 23 pelaku pembuat ijazah. Masa Bapak nggak kenal? Aku bilang kan gitu, dari 23 kan Bapak di situ bertahun-tahun, pasti kenal dong. Oh, dia menghindar. Pertanyaannya waktu makan bareng itu ya? Ya, dia menghindar. Tapi akhirnya disebut satu nama, saya lupa. Nah, terus dalam dialog dia dengan Roy Suryo itu, dia bilang saya tuh tahun 99 sampai 2002 saya keluar katanya dari pasar itu. Oke. Dia keluar. Saya kejar waktu keluar dari 2002 dari Pasar Pramuka itu kemana? Solo. Dia kenal 6 orang tim Solo, timnya Jokowi. Terus dia kenal sama Solo. 2005 kan Jokowi mendaftarkan diri menjadi wali kota. Saya tanya, apa itu bukan ijazah dari Bapak? Oh, bukan, abang jangan gitu lah kan. Tapi kan dia seorang profesional yang kalau kita dapat info hari ini, dia adalah diragukan oleh kawan-kawan mahasiswa yang suratnya sekarang ada di Polda itu. Nah, jadi kan dia diragukan ijazahnya termasuk yang profesornya. Terus dia juga kan kemungkinan membuat ijazahnya Jokowi di Pramuka itu. Karena kalau dia seorang yang sudah profesional, dia bisa membuat itu di rumah. Karena kan dia butuh hanya satu ruang, berapa jam melihat kertas, tulisan, tinta, segala macam bisa dia bikin. Tapi dia menghindar. Oke. Tapi dia berkawan dengan 6 orang atau 8 orang yang dari Solo itu. Maka nama dia juga termasuk tim Solo. Nah, jadi apa yang saya tadinya mencari-cari, tiba-tiba Tuhan minta dia datang ke si Roy Suryo itu. Kalau Roy Suryo tidak dikontak, kami akan masih buta. Kami akan buta siapa pelaku, siapa pemilik. Dia datang, dia muncul. Datang ke
ke kontaknya Mas Suryo itu kan. Dia ngontak Roy, dia marah-marah. Saya tim Solo, saya sahabat Jokowi, kamu berhenti, jangan ganggu Jokowi, jangan lagi. Nah, tidak sengaja dia sebut. Dia WA Suryo. Dia yang pertama. Terus ditambah dengan Bapak Intel itu kan, Pak Chandra itu, bahwa benar Pak Iman itu di situ sekian tahun, punya berapa kios segala macam, dia profesional lah. Nah, jadi bisnisnya itu. Jadi kalau ada pejabat-pejabat yang kurang ijazah untuk naik pangkat atau naik posisi, nah carinya ke situ. Nah, itu yang kita lihat. Sebenarnya saya pada waktu sudah sampai dari informasi kader bahwa itu dibikin pramuka, saya sudah selesai. Karena bagi saya, udah sudah tahu tempatnya pramuka, maka saya bicarakan bahwa ini dibentuk macam geger itu. Tapi terus ketemu sama nama Profesor Dr. Paiman Raharjo itu justru dari dia sendiri, dan dia menghubungi Roy Suryo, dan dia mengaku pemilik di situ. Nah, sekarang kan Santana mau investigasi lagi ke sana, titik kiosnya di mana, kebakarannya bagaimana. Nah, saya juga dengar ada namanya Jimmy lah pelakunya. Kata kawan saya, Bang itu si Jimmy itu Bang. Ya udahlah. Oke, saya ini udah selesai urusan ini. Jadi memang sobat Ars sekalian yang nanya ini ya, tentu kita tidak bisa menyelesaikan persis apa yang dikatakan Bang Bitor itu ya. Artinya Bang Bitor mendapatkan informasi tapi bukan tahu sendiri ya. Oke. Kita lompat ke pertanyaan berikutnya ya dari teman atau sobat Ars sekalian. Ini jadi kalau jawaban tadi tidak puas harus Anda terima ya. Oke, ini sama nih. Apa tanggapan Anda terhadap tuduhan bahwa Anda meminta uang 15 juta rupiah dari Paiman untuk mendukung isu ijazah Jokowi? Saya minta uangnya itu sama teman saya. Teman saya itu temannya Paiman. Saya tidak tahu pembicaraan teman saya itu dengan Pak Iman tentang apa. Tapi yang jelas bahwa sore itu ada dana masuk ya dari Pak Iman. Nah, kan waktu ketemu saya mengucapkan terima kasih bahwa saya dibantu. Tapi terus itu dibilang pemerasan, saya kan butuhnya 20. Dikasih 15. Terus saya kok dibilang pemerasan, kan kurang kan. Nah, terus kalau saya juga dianggap memeras, status saya kan sama dengan dia. Kita orang-orang yang nggak jelas, tidak punya kedudukan hukum dari segala macam. Dan saya tidak tahu kalau dia menuduh saya memeras dalam urusan dia apa. Dia kan masih bertahan bahwa bukan dia yang melakukan. Dan juga dia bukan seorang koruptor. Saya kan bukan pejabat kejaksaan atau kepolisian yang nakal yang memeras dia. Jadi nggak ada kaitan itu. Nah, yang saya lihat dia kan pakai lawyernya orang hebat. Katanya Farhad Abbas. Kita lihat aja. Jadi gak ada unsur memeras itu namanya dipolitisir. Sekedar info Bang Bitor aja. Saya bilang sama Farhad Abbas ketika ketemu, Anda nggak usah lah jadi lawyer lapor-lapor begitu. Tapi entahlah bagaimana selanjutnya. Kan kita kan begini, sedikit tambahan. Saya kan pernah menjadi ketua Prodem, dan cita-cita Prodem itu, kalau ada pertengkaran dan masalah-masalah seperti itu, masalah ruang politik, itu kan perdebatan yang bagus. Jadi saya tidak mau melarang apa yang dilakukan Pak Iman, karena itu kan hak politik dia. Saya sendiri kan mencari ruang politik saya untuk menceritakan. Nah, dalam ruangan seperti ini kan harusnya tidak perlu ke polisi. Kan ini yang kita perjuangkan. Kalau semua hal dibawa ke polisi kan itu lain. Jadi bukan sebagai pelaku demokrasi. Jadi saya mau menjelaskan kepada Iman apa yang dia pelintir kepada saya minta maaf. Betul, saya minta maaf, tapi untuk urusan yang berbeda kan. Untuk urusan apa Anda minta maaf? Urusan yang data saya kan masih sedikit. Abang ini menuduh saya begini-begini, abang memfitnah. Saya harus datang. Saya harus minta maaf. Saya minta maaf. Saya bersalaman. Minta maaf. Tapi terus sorenya kan dipakai dia untuk menekan saya. Nah, karena dia menekan saya, terus saya menggunakan data yang dapat dari profesor dari pihak yayasan bahwa dia adalah begini, saya babarkan juga. Nah, terus dia mainkan lagi bahwa saya memeras.
nggak bisa lah berdebat politik kok langsung urusannya pemerasan. Oke. Karena saya nggak punya kekuatan apa dan dia tidak punya salah apa. Apa yang harus saya peras dari dia? Oke. Kalau peras masa perasnya cuma 5 juta. Kan triliunan itu kan. Iya. Kalau di kawannya Jokowi. Oke. Jadi sobat RS sekalian yang ada di TikTok ya, silakan Anda mengajukan pertanyaan karena kita lagi diadili ya. Adili itu adalah Anda dinilai Indonesia dan tamu kita adalah Bitor Suryadi. Namanya ada Bambangnya sebenarnya. Bambang Suryadi tapi lebih dikenal sebagai Bitor Suryadi. Makanya dibilang udah meninggal. Yang meninggal itu adalah Basur. Bambang Suryadi memang kader PDIP ya. Kemudian ada lagi pertanyaan begini. Ini kurang lebih sama ya. Kurang lebih soal PDIP. Bang Bitor, apa reaksinya internal PDIP dalam masalah ijazah ini? Yang kedua sama juga. Bang, kenapa PDI Perjuangan diam saja dalam kasus ijazah Jokowi? Bukankah yang mengusung PDI Perjuangan? Dari Humairo Sutopo dan tadi dari CV Wahana Lestari. Kok ada juga. Silakan Bang Bitor. Ya, terima kasih. Awal saya ikut dalam perbincangan tentang ijazah palsu ini karena setelah pulang dari Jogja, pulang dari Solo, terus kawan-kawan TPUA ini kan melapor ke Bareskrim. Setelah itu bulan Mei, Ibu Mega menyatakan kenapa urusan yang sederhana itu masuk ke ranah hukum. Kalau memang punya, tampilkan, tunjukin dong kan gitu. Nah, pernyataan Ibu Mega itu kan terus dikejar sama netizen lah, kelompok-kelompok itu menyatakan, Bu jangan omon-omon, Ibu kan itu kan kader PDI si Jokowi itu kan. Nah katanya tanggung jawab dong. Nah karena kalimatnya begitu terus saya menelusurin ini dari mana mulai rame tuh isu jasa palsu itu. Nah saya kebetulan punya grup WA kader kan. Nah, saya tanya ini ada berita begini-begini siapa yang tahu? Muncul Bang itu si Anu Bang yang tahu Bang itu si Anu Bang. Saya cari saya temuin. Nah jadi saya mendapatkan A sampai Z itu karena saya melakukan investigasi menemui beberapa orang yang paham. Nah, jadi setelah saya dapat informasi dari mulai Cekini sampai ke Borobudur 22 tuh saya dapat dari kawan-kawan itu. Jadi tanggung jawab partai adalah menerima semua berkas kandidat, ya kan, diproses dan dibawa ke KPU. Ada yang KPUD dan KPU RI. Bahwa semua kader yang menerima itu tidak tahu bahwa itu palsu. Karena yang tahu palsu itu cuma 3 orang. Itulah saya sebut ada tim Solo diwakilin oleh Widodo, tim Jakarta diwakilin Denny itu, terus sama Jokowi. Nah baru setelah itu ke Paiman. Jadi, Anda masih dalam tanda kutip menuding Paiman yang mengerjakan itu? Kalau melihat dari alur sejarahnya, maka Paiman mati-matian menolak. Tapi dia sendiri menyebutkan kepada Roy Suryo bahwa dia di situ dari tahun sekian memang bisnisnya itu, dan dia punya kios dan dia kawan ke Solo, ke kawan-kawan Solo 6 orang 8 orang itu dia kenal, ke Jokowi kenal. Jadi kepentingannya itu ke sana bahwa itu hanya tertutup berapa orang ya kita lihat nanti bagaimana. Kan sekarang kebetulan dia kan melapor ke Polda. Nah kita berharap nanti Polda mempertanyakan hal-hal yang menjadi pertanyaan tadi. Seberapa lama dia di situ, berapa kios yang dia miliki, apa aja yang dikerjakan, ya kan? Dalam urusan apa dia berkawan dengan timnya Jokowi yang 7-8 orang itu. Terus pada 2002 sampai ke 2005 Jokowi membutuhkan dokumen untuk maju ke Solo, apa itu bagian daripada kerja dia? Karena memang dia punya kios di situ kan memang kerjanya itu. Nah, terus pada 2012 Jokowi maju ke gubernur, kan dia sudah di situ, dia bersama di situ, dia sudah bagian daripada tim itu. Ini ada pertanyaan lagi ya. Dari SR Siboja Garage ya, Garage, Bang Bitor. Siapa yang jadi backing Anda? Kok berani banget vulgar nunjuk nama langsung? Karena nggak lazim loh abang tuh nunjuk nama situ. Widodo, Dani, si ini, si itu gitu. Silakan. Ya karena gini kan, kan semua jelas, Kalau orang disingkat-singkat RS itu kan karena masih ragu-ragu tidak jelas. Ya kalau udah
tidak ragu, jelas memang itu ya saya jelas, dan sampai sekarang kan saya nggak diganggu, nggak diparahin dari orang-orang itu kan. Artinya memang Widodo. Saya ketemu Widodo. Oh, ketemu Widodo. Waktu di iNews atau apa itu? Saya ketemu. iNews. Ya. Saya ketemu. Widodo kan saya menyebut tim Solo itu 3, tim Tigo 3. Dengan Widodo kan dilengkapin, ada Isnaini, ada ini, ada Sigit Widiawan, segala macam lah disebutnya kan, jadi lengkap 8 orang. Jadi kalau kita yakin ya kita sampaikan kan kita. Jadi Bang Bitor yakin apa yang disampaikan? Ya kan sekarang sudah sampai ke ujungnya kan, dari apa yang saya rintis, sekarang kan sudah sampai pasar pramukannya, saya yang menemukan bahwa itu dilakukan di pasar pramuka. Roy menemukan itu ada Paiman, ada kios, kan gitu. Iya. Nah, berarti kan bagi saya sudah selesai. Oke.